Kita belajar di sini, kita belajar dari sesama teman kita, ya, kita berkolaborasi ya, dan apa namanya, saling bekerja sama gitu ya untuk bisa sama-sama kita meraih ya berbagai apa mungkin prestasi, pencapaian ya, dan juga mungkin juga tugas-tugas atau apa namanya kewajiban gitu ya, karena jurnal adalah salah satu eh, apa kewajiban ya sekarang buat mahasiswa S2 dan S3. Dan hari ini ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu gitu ya, sharing mengenai proses publikasi di jurnal nasional ya yang merupakan pemenang dari atau winners ya dari Vestapia. Ya, jadi hari ini acaranya sharing from winners Vestapia oleh Mas Bayu. Panggilannya Mas Bayu ya. Mas Oke, Bu. Bayu Mbak Wido ya. Pak Wido. Iya. Eh Oke, teman-teman, ini kan acaranya sebenarnya kan informal ya. Kita apa ditujukan khususnya untuk para mahasiswa PIA ya. Jadi kita relax aja. Mungkin Mas Bayu nanti akan presentasi, kemudian ya waktunya mungkin kira-kira 20 menit atau nggak dibatasin ya. Pokoknya terserah Mas Bayu deh. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jadi ya kita saya sendiri juga mungkin sama-sama ya kita semua belajar ya karena mungkin tiap jurnal juga bermacam-macam ya ininya apa namanya prosesnya ya. Jadi dan juga kemarin kami juga sudah melaunching apa namanya survei ya, survei untuk kita eh, bersama-sama sharing mengenai riset yang sudah berhasil masuk di jurnal baik nasional maupun internasional ya. Tujuannya lagi-lagi kita akan bareng-bareng ya belajar ya. Jadi together we achieve more ya. Dan bareng-bareng kita akan bisa maju bersama ya. Oke, jadi kalau maju sendiri kita mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita maju bersama kita akan lebih apa? Lebih langgeng ya katanya ya. Akan lebih long term lah gitu ya. Ya, oke. eh Mungkin kita langsung aja. Terima kasih juga Bu Desi atas kehadirannya hari ini. Bu Desi nggak perlu sambutan kan Bu ya? Nggak Iya, usah, langsung aja ya. ya, langsung aja. Baik, kita langsung masuk aja ke presentasi. Silakan Mas Bayu untuk, menjelaskan presentasinya. Mas Bayu sendiri kan ya yang ini ya, yang akan Ya, eh, saya share share screen ya. sendiri ya, Bu. Share screen ya, silakan. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Ya, 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 sudah bagus ya. Ya, siarin di kampus. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Desi, Bu Dahlia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk siang hari ini berbagi bersama teman-teman melalui media Zoom ini mengenai proses publikasi. Ya. Saya dan kebetulan Mbak Wido kemarin, yang kami bersyukur ya kami dapat apresiasi dari acara Vestapia terkait dengan publikasi. Kebetulan kami berdua mendapatkan kesempatan kemarin dan kemudian setelah diseleksi menjadi pemenang untuk Vestapia kemarin, dan dari pihak Prodi meminta kami untuk menjelaskan seperti apa sih untuk jenjang publikasi gitu kan di dalam artikel yang kami gunakan dan dipublikasikan di jurnal nasional. Jadi ini yang dari saya, nanti mungkin yang Mbak Wido ada sendiri. Ini kalau dari saya adalah terkait dengan bagaimana female leaders, ya, penelitian terkait dengan bagaimana female leaders itu punya dampak kepada earning management di perusahaan. Nah, salah satu yang diajukan yang menjadi keunikan adalah kita mencoba menggunakan atau mengeksplorasi berbagai macam peran shift atau kepala atau manajer yang ada dalam perusahaan, dan kita menggunakan sampai 9 posisi manajer. Nah, penelitian ini dipublikasikan di Indonesian Journal of Accounting Research, IJAR, punyanya IAI KAPD yang terakreditasi di Sinta 2. Nah,
Nah, untuk prosesnya sebetulnya penelitian ini itu diawali dari tugas mata kuliah. Jadi bukan penelitian individu, tapi bukan disengaja gitu, tapi memang dari tugas mata kuliah. Kebetulan mata kuliah seminar doktoral akuntansi keuangan, di mana dosen kami pada waktu itu adalah Prof. Tata dan Prof. Silvi. Nah, dari selesainya tugas tersebut, kami mendapatkan masukan, kemudian kami coba evaluasi, dan kebetulan memang tugas akhir dari SDAK ini adalah menjadikan sebuah riset atau penelitian yang sudah layak pakai atau sudah siap sampai hasil akhirnya. Oleh karena itu, pada saat selesainya tugas kuliah ini, saya memiliki opsi untuk kita coba masukkan ke beberapa jurnal. Nah, opsi yang saya pilih pertama pada waktu itu adalah saya coba masukkan ke Pacific Accounting Review. Nah, kenapa PAR ini saya pilih? Karena pada saat tugas kuliah selesai atau kuliah selesai, PAR ini sedang melakukan call for paper terkait dengan isu-isu yang ada di negara Asia. Nah, saya pikir topiknya tepat dan saya masukkan ke sana. Dan nanti saya akan tunjukkan bahwa ternyata di sini saya masih ditolak gitu ya untuk masuk ke dalam topiknya Pacific Accounting Review. Kemudian dengan ditolaknya topik tersebut, nggak berapa lama muncullah informasi mengenai SNA 24, Simposium Nasional Akuntansi di Jambi. Nah, memang deadline-nya mepet, tapi akhirnya saya coba masukkan semua tugas kuliah, saya masukkan antara SDAK dan SDAM. Nah, kebetulan dua-duanya diterima, dan salah satu bagian dari SDAK ini juga dipresentasikan di sana, mendapatkan beberapa masukan, dan setelah selesai SNA tidak berapa lama kami justru ditawari, jadi mendapatkan surat tawaran dari IJAR atau Indonesian Journal of Accounting Research. Jadi ini yang pertama dulu, kalau saya boleh jelaskan prosesnya. Pada waktu itu kami submit ke PAR. Mungkin ini bisa menjadi acuan kita juga ya, bahwa di Pacific Accounting Review ini untuk proses review-nya tidak terlalu lama, teman-teman. Jadi sekitar 2 minggu itu sudah dapat decision dari manuskripnya. Nah, kebetulan di decision saya ini karena topiknya memang bagus, tetapi ada beberapa kualitas penulisan yang nggak sesuai dengan flow mereka. Kemudian masih ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Jadi saya berpikir saya mau lanjutkan atau tidak gitu. Kemudian berbarengan masuk info SNA. Jadi saya masukkan ke SNA dulu. Awalnya seperti itu. Tapi dengan posisi dari PAR ini sudah di-reject per Agustus 2021, sedangkan SNA itu di Septembernya, jadi sudah 1 bulan aja. Kemudian setelah masuk SNA, kami mendapatkan beberapa masukan, jadi dapat 4 kali review. Review yang pertama dan kedua ini sebetulnya lebih cenderung ke masalah teknis, permintaan proofread sama untuk metodenya saja. Kemudian yang 2 review lagi ini agak banyak. Jadi ada permintaan terkait dengan isu, kajian, judul, teori, dan sebagainya. Nah, ini kami sesuaikan sampai akhirnya selesai di presentasi. Nah, setelah selesai presentasi di SNA 24 ini, kebetulan kami mendapatkan email. Email ini terkait dengan bahwa Indonesian Journal of Accounting Research, Tenaga Sinta 2 dan EBDC ini mengundang kita, paper ini, untuk masuk ke tempat mereka. Dengan beberapa catatan adalah dari 4 reviewer yang tadi itu diselesaikan, kemudian ditranslate semua ke dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan papernya sudah dalam bahasa Inggris. Kemudian mengubah abstrak paper supaya tidak sama dengan prosedur SNA, baru disubmit lagi. Nah, setelah kami submit sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah berapa kali proses gitu ya, kami dapat keterangan bahwa ada decision-nya diterima. Kemudian di sini ada progresnya, ada kurang lebih di edisi Januari-April 2022 akan dipublish, jadi nggak terlalu jauh ya sebetulnya. Terus kemudian ada keterangan ada pembayaran fee. Nah, pembayaran fee di sini sebesar 1 juta. Nah, dari sini sebetulnya kami sempat jelaskan juga kemarin ke Bu Desi di Writing Body. Nah, dari sinilah saya mendapatkan inisiatif bahwa
kayaknya kita bisa sebagai mahasiswa itu membuat database ya. Jadi jurnal mana yang Sinta 1, Sinta 2, kemudian kalau kita masuk ke linknya, itu kan ada informasi berapa fee untuk submission-nya, berapa fee untuk publication-nya. Nah, kita bisa list tersebut dan juga berapa kali dia terbit dalam waktu 1 tahun. Jadi itu akan memudahkan kita sebagai mahasiswa, khususnya di PIA, untuk keperluan publikasi. Apakah itu mau yang cepat, karena kan ada yang setahun, ada yang sampai 12 kali, ada yang sampai 8 kali, ada yang 4 kali, ada 2 kali, ada juga yang tidak berbayar juga. Nah, mungkin itu bisa menjadi masukan untuk kita semua bahwa ternyata untuk publikasi itu tidak harus sulit gitu ya. Ada prosedur yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan relatif lebih mudah gitu. Nah, ini proses dari tempat kami, kebetulan sampai di submit tersebut, terus ada informasi, kita selesaikan pembayaran, dan akhirnya kita tunggu nggak berapa lama sih, sekitar 1 minggu, sudah publish di linknya IJAR untuk bisa dipublikasi. Kemudian untuk isinya sebetulnya ada, ini boleh saya sharing mengenai isi papernya Bu Dahlia dan Bu Desi? Iya, Silakan memang Mas Wahyu. Iya. Iya. dari penelitian dan publikasi ya. Ya, jadi pada waktu kita submit, memang ada sedikit beberapa perdebatan gitu dengan reviewer karena cukup banyak masukannya. Tapi akhirnya kita firm dengan kondisi ini. Jadi fenomena yang kita tampilkan di sini adalah fenomena workplace marginalization. Jadi ini yang sebetulnya sudah diamati sejak lama. Ya kan kalau mungkin teman-teman cari di jurnalnya, di situ juga ada penelitian dari saya juga sudah mengawali. Jadi di Indonesia itu ada kebutuhan akan posisi leadership di perusahaan yang didominasi oleh perempuan atau wanita gitu ya. Ini bukan saya berpikir mengenai gender, bukan, tapi memang ada faktanya. Dari 2010 ada sebesar 6% pemimpin wanita di Indonesia di perusahaan, tetapi di tahun 2020 ini meningkatnya sangat tinggi sekali, 22%. Jadi dalam waktu 1 dekade itu perkembangannya sangat pesat. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa female itu punya critical role atau punya peran yang sangat baik di dalam perusahaan, dan ini bisa menjadi sebuah insight untuk perubahan transitional leader di masa depan. Dan kayaknya ini juga bukan berlaku di perusahaan, tapi di yayasan atau bahkan di institusi lain, even di UI saja, pimpinan kita kan banyak yang perempuan ya sekarang Bu ya. Jadi ini bukan lagi fenomena marginalization lagi, tapi memang sudah masuk ke kesetaraan gender kalau untuk saat ini. Kemudian background kami diperkuat oleh reviewer. Saya nggak tahu, kalau nggak salah reviewer dari Erlangga itu mengenai female leader issue. Dan itu kita masukkan ke sana bahwa ternyata female leader di dalam perusahaan itu secara empirical dia bisa mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Dan itu pun juga ada beberapa artikel yang saya bawa itu dari penelitiannya Prof. Tata. Kemudian kami menggunakan strategi earning manajemennya bukan dari accrual base, tapi dari real earning management. Karena ternyata setelah kita evaluasi, real earning management ini lebih susah untuk dideteksi dan dikendalikan dibandingkan yang accrual base. Oleh karena itu, ini yang menjadi kekuatan kami adalah kontribusinya memang sederhana mengenai literatur, tetapi novelnya ini yang kita belum ada, yaitu menggunakan 9 posisi chief. Ya. Mulai dari Chief Finance Officer, Executive Officer, Accounting Officer, Compliance, Administration, Operation, Investment, Teknologi, dan juga Marketing. Dan ini semua ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan kami tidak menggunakan pendekatan dari agency teori, tapi kita menggunakan konteks yang berbeda yang sempat saya di challenge sama Prof. Tata juga. Kenapa pakai teori of friendly board? Karena hanya teori ini yang bisa menjelaskan ke kita bahwa perempuan itu perlu diberikan partisipasi di dalam perusahaan supaya secara tidak langsung dia punya dampak meningkatkan performance. Dan ketika saya mempelajari lebih lanjut, saya menemukan suplemen dari teori ini, yaitu resource based teori yang menyatakan bahwa ternyata performan dari perempuan di dalam perusahaan itu bisa menjadi outperform, bisa jadi bagus ketika dia diberikan posisi di manajerial.
Jadi ini sebetulnya dua teori yang mendukung bahwa yuk kita perlu mensupport keberadaan female leader di dalam perusahaan seperti itu. Nah, dari hipotesis yang kita buat pada dasarnya adalah kita mengedepankan bahwa female board atau female executive board itu punya dua kriteria yang unik, yaitu dia lebih konservatif dalam melakukan evaluasi spending atau pengeluaran, dan secara natural kalau perempuan itu kan lebih risk averse dibanding laki-laki. Nah, di sini kami pisahkan, ini juga atas saran dari Prof. Tata, ada posisi chief yang memang dia bisa bertentangan dengan earning management, ada juga yang tidak. Contohnya di sini adalah yang chief finance, executive, accounting, compliance, dan administration. Itu justru dia lebih cenderung menurunkan dari real earning management. Karena mereka punya kendali penuh atas expense dan juga volume inventory dan sebagainya. Sedangkan untuk yang operasional, investment, teknologi, dan marketing itu sebaliknya. Mereka dituntut masalah publisitas, ya, periklanan perusahaan, training, dan sebagainya itu harus dikeluarin. Jadi salah satu chief ini yang sifatnya rem, melakukan rem di perusahaan, sedangkan yang satu lagi menekan pedal gasnya. Gitu. Jadi ada dua evaluasi gitu ya dalam posisi chief ini. Kemudian tak lupa kami juga menyertakan peran board, ya, female board. Jadi kalau di BOD-nya ada perempuan, itu mereka lebih cenderung mendukung peran dari si eksekutifnya, khususnya dalam tata kelola perusahaan, kemudian memberikan efek monitoring, dan yang nggak boleh kita lupakan adalah perbedaan communication style antara laki-laki dan perempuan. Itu memberikan point of view yang berbeda. Di sini saya menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, jadi sebelumnya agak banyak gitu kan, karena memang saya melihat harus ada point of view yang agak jauh gitu. Setelah kita eliminasi negatif DER-nya, kita mendapatkan 3.420 firm year, di mana isinya ada 380 perusahaan dengan 12 klasifikasi terbaru dari IDX Industrial Classification. Kenapa klasifikasi ini digunakan? Nanti supaya bisa memisahkan untuk beberapa analisis terkait dengan basis industrinya. Nah, keunggulan dari penelitian ini nanti di dalam modelingnya. Untuk pengukuran rem sendiri, kami menggunakan dari formula Roy Koduri tahun 2006 atas saran dari Prof. Silvi waktu itu, sehingga ini yang paling relevan. Dan sebetulnya kalau teman-teman lihat di sini, independennya itu cuma dummy semua. Jadi kalau ada perempuan 1, kalau nggak ada perempuan 0. Jadi sebenarnya lebih simple gitu. Tetapi kita harus baca dulu. Dan kita harus pastikan apakah nama ini itu betul-betul perempuan atau laki-laki. Nah, mungkin kalau orang Indonesia kan lebih gampang gitu ya. Ada perempuan atau laki-laki lebih gampang. Tetapi tetap harus kita baca satu-satu siapa sih pimpinannya, dan kita cari gendernya dia laki-laki atau perempuan. Nah, untuk menguji H1, kalau di jurnal kami ada equation 5, itu sebenarnya untuk kita lihat ada di beta 1 sampai beta 9. Itu nanti hasilnya akan terlihat sesuai dengan hipotesis 1A dan 1B. Sedangkan untuk H2, dari model yang kita pakai, kita akan lihat di gamma 10, yaitu peran dari Board of Commissioner terkait dengan praktek dari Real Earning Management. Nah, dari sini kita mengembangkan dua analisis tambahan untuk melihat ada nggak sih variasi dari industrial classification yang nanti ketahuan di delta 15 di dummy IC, dan juga untuk melihat apakah ada group invariant dan time invariant. Waktu itu saya mendapatkan analisis ini atas saran dari Bu Yuli di mata kuliah metode riset akuntansi lanjutan. Ya. Jadi ada dummy untuk IC dan dummy year di delta 15 dan 16 ini untuk melihat perbedaan yang akan muncul antara grup dan juga tahun. Nah, hasilnya ya saya persingkat aja bahwa di sini semuanya ujian simplifikasi lolos gitu ya. Dan dilihat di sini ada beberapa posisi-posisi yang memang sesuai dengan identifikasi kami. Kemudian ini untuk klasifikasi industri ada 1 sampai 12. 2 sampai 12, di sini ada keterangannya di bawah, dan juga ada beberapa tahun yang memiliki dampak yang berbeda. Nah, secara umum hasilnya untuk hipotesis 1 itu memang terbukti bahwa
untuk chief yang berperan dalam pelaporan keuangan seperti eksekutif, accounting, dan administrasi, memang dia bertugas untuk menurunkan dari praktek laba tersebut, earning management. Sedangkan untuk teknologi dan marketing ini beda. Mereka dituntut untuk memberikan pengeluaran yang ekstra demi citra perusahaan. Nah, di sisi board itu memang penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa peran dari board perempuan di dalam praktek earning management, karena memang tidak terkait langsung ya kalau board of director. Maaf, board of commissioner gitu ya. Sedangkan untuk industri, ada beberapa industri yang memang dia terlihat sedang menekan earning management, yaitu industri dasar dan kimia, properti, dan juga teknologi. Sedangkan untuk aneka industri, kemudian industri kesehatan, transportasi, ini sebaliknya. Mereka lebih cenderung loss saja untuk earning management karena memang industri ini sedang booming, khususnya untuk healthcare. Nah, ada 2 tahun yang membuat perbedaan di situ, yaitu tahun 2015 dan 2018 ya. Itu punya dampak, yaitu meningkatkan dari earning manajemennya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kami melihat di tahun 2015 Indonesia sedang masuk ke masa Asian Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga di situ perusahaan berlomba-lomba meningkatkan beberapa investasi, artinya ada pengeluaran yang muncul sehingga tahun tersebut punya dampak yang kelihatan. Sedangkan tahun 2019 itu adalah isu dari post global crisis yang baru nyampe ke Indonesia itu 1 tahun ya setelah 2018 itu kan krisis global. Sedangkan dari hasil penelitian kami itu sebenarnya kami memberikan beberapa implikasi atau mungkin ke depannya kalau disupport dengan penelitian seperti punya Mbak Wido juga itu bisa menjadi sebuah kebijakan bahwa kita memang perlu yang namanya gender balance di dalam perusahaan atau industri. Sedangkan peran dari gender balance tersebut itu juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam sisi leadership, dan juga terbukti memang mereka mampu meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan itu sendiri. Demikian paparan atau sharing yang bisa saya sampaikan terkait dengan publikasi yang kami lakukan bersama dari tugas mata kuliah SDAK yang tadinya ditolak PAR, kemudian dipresentasikan di SNA, dan akhirnya dapat rumah tetapnya yaitu di IJER ini. Demikian Bu dari saya, mungkin ada saran atau masukan atau kita bisa diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu Desi, Bu Dahlia. Ya, terima kasih Mas Bayu atas presentasinya ya tentang proses publikasi dari paper dari tugas SDA ya. Iya, memang paper dari tugas SDA itu emang sangat ini nih, biasanya sangat dipikirkan dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena ada Prof Tata di situ, ada Prof Silvi gitu ya. Jadi kita semangat juga gitu ya. Ketika mungkin apa namanya diminta presentasi depan Prof Tata kan udah deg-degan tuh ya. Jadi sudah persiapannya juga sudah matang. Nah, mungkin kita bisa memang di sini belajar kita tentang baik penelitiannya maupun proses publikasinya ya. Ya, teman-teman ada yang mau langsung nanya aja, raise hand atau mau chat terserah. Raise hand aja deh kali ya. Kan kita kan sama teman sendiri ya. Silakan. Mungkin tertarik dengan proses publikasinya. Tadi ya disebut-sebut ada di IJAR ya. Yang pertamanya di Pacific Accounting Review ya. Nah, silakan ada Mbak Muti. Ya, silakan Mbak Muti. Ya, Kak Muti. terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menarik Mas Septian terkait dengan ini. Yang mau saya tanyakan ini, maklum ini baru newbie untuk penelitian. Itu kan saya melihat observasinya lumayan banyak ya, sampai 3.000 ya sekian ya. Nah, sementara tadi saya kalau tidak salah hand collected ya Mas, artinya untuk apakah ini posisinya seperti ini tuh kayak satu-satu itu apakah benar tuh secara manual ataukah mengambil dari database. Tapi saya lihat tadi database-nya SNP ya seperti itu. Kira-kira seperti itu pengalamannya, mohon di-share Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi betul, memang awalnya kita ini kombinasi. Jadi awalnya saya menggunakan database. Tapi setelah saya tarik semua, kebetulan database SNP itu memang menyediakan nama.
nama dari direktur-direkturnya itu ada. Yang tidak ada adalah ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi kita tetap harus cari satu persatu. Terus kemudian ada beberapa yang bolong-bolong yang nggak ada datanya. Sama seperti kalau di tempat kita kan ada seperti itu. Nah, terus kemudian sama Prof. Silvi disarankan yang kosong-kosong itu kamu tarik data manual dari laporan keuangan perusahaan atau annual report. Nanti semua ada datanya. Ya, akhirnya kombinasi sebenarnya awal dari database, kemudian dikombinasikan ke yang kurang-kurang, dan kita untuk ceknya tetap cek manual apakah ini laki-laki atau perempuan, karena ada kalanya dari nama kelihatan perempuan kita bisa, tapi kalau kita ragu gitu ya, ada yang misalnya boardnya itu orang keturunan, itu namanya agak saya lupa karena udah 2 tahun yang lalu ya, jadi ada kayaknya laki-laki tapi jika cek profilnya keluarnya perempuan. Kan jadi daripada kita salah, kita cek satu-satu gitu untuk yang kita kurang yakin aja. Jadi sebenarnya kombinasi yang Mbak Mutia untuk seperti itu. Jadi kombinasi ya Mas ya. Artinya database SNP itu termasuk yang dilanggan oleh UI atau apa ini? Oh, bukan, itu kami langganan dari kampus kebetulan. Terus di kampus sendiri bukan di UI. Terus kemudian untuk penelitian ini sebetulnya sudah saya mulai duluan di tahun 2020. Jadi saya sudah punya data dari tahun 2010 ke 2020 itu sudah ada. Nah, ini saya geser ke 2012 karena beberapa data ada yang harus dilengkapi dari itu tadi, sehingga ini bukan dalam satu semester selesai, enggak. Ini penelitian itu sebenarnya awalnya dari penelitian internal kampus, kemudian saya lengkapi lagi dan jadi menggunakan data dari situ sih sebetulnya, bukan penelitian yang sama. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, makasih Mbak Mutia. Teman-teman ada lagi? Oke, banyak nih harusnya yang kita bisa gali nih dari Mas Bayu nih. Silakan. Nah, terutama yang mungkin dari S2 ya, yang akan ada kewajiban untuk proses publikasi di jurnal nasional. Nah, bisa tuh dia coba belajar dari Mas Bayu. Ada? Ya, ada Mas Hambali bergabung. Saya Ya, boleh kalau menambahkan sedikit ya, Bu. Oh iya, Ya, silakan. karena tadi ada Hambali. Waktu itu saya juga sempat share dengan Mas Hambali juga ya. Jadi pada waktu selesai kuliah ini, saya bingung menempatkan artikel ini kemana. Kemudian saya iseng-iseng aja. Waktu saya ngobrol sama Hambali, kita punya nggak sih database jurnal mana yang kira-kira cocok untuk kita, nggak tahu deh. Akhirnya saya pikir gimana kalau kita bisa, sebenarnya kita bisa bikin seperti ini nih Bu. Untuk anak S2 itu sangat bermanfaat ya, karena butuh tempat publikasi. Misalnya seperti ini Sinta 2, nama jurnalnya apa, dia terbitnya setahun berapa kali, dan kebetulan ini nggak bayar gitu. Jadi ini kan menjadi pedoman buat kita ya, kalau mau cepat publikasi ya kita cari yang setahun berapa kali gitu ya. Misalkan ada yang seperti ini 12 kali, tapi ini Sinta 3. Kemudian kalau ada mahasiswa, aduh Mas saya nggak punya uang untuk submit, nggak usah khawatir, ada juga jurnalnya yang nggak bayar gitu. Tapi ya kita harus pinter-pinter gitu, artinya harus cari kesempatan. Dan saya pikir kemarin saya sempat lontarkan isu ini dengan Mas Hambali sama Pak Ruri yang S2 ya. Coba deh teman-teman S2 itu lengkapi nih database ini. Saya mengawali dulu waktu itu. Ini kalian lengkapi aja yang Sinta 1, Sinta 2. Ini akan kepake kok untuk anak S2, itu sangat membantu supaya masa studinya cepat. Kalau untuk S3 belum memang, tapi seperti ini pun kita bisa buat Bu untuk yang Scopus saya pikir. Tapi ya butuh waktu ekstra. Iya. Jadi kita kan bareng-bareng gitu ya ngerjainnya. Ada apa? Bisa diakses itu ya Google Sheet-nya gitu ya Mas Bayu ya. Sekarang ini. Kalau Maksudnya ini belum Bu. yang lain mau saya baru masih. bikin sendiri. Saya baru. Oke. Kalau nggak salah saya di Writing Buddy minggu lalu saya share ya Bu Desi ya. Iya ke Bu Desi sudah sharing juga, dan memang ini idenya sebenarnya bagus gitu ya Mas Bayu, dan insya Allah akan di follow up oleh Tia ya. Dulu waktu belum banyak jurnal Sinta gitu ya, waktu zaman saya jadul-jadul dulu tuh itu kan belum banyak tuh jurnal terakreditasi. Jadi kita bikin juga seperti itu.
memang betul sangat bermanfaat gitu ya. Cuman terus kemudian kan Dikti bikin website yang ternyata kayaknya udah cukup nih pakai website Dikti dulu gitu. Tapi sekarang kayak berubah lagi nih modelnya si Dikti ini ya. Menurut saya agak lebih enakan yang dulu tuh tampilannya kalau kalau ada yang pernah mengamati ya perubahan bagaimana penampakannya jurnal Sinta yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu tuh lebih ya kayak gitu. Jadi kita mau S2, klik S2 ntar muncul beret S2 tuh, tapi nggak terlalu gede-gede kayak sekarang. Kalau sekarang kan besar-besar ya. Jadi satu layar itu hanya dapat berapa gitu kan, kita jadi pusing gitu ya ke bawahnya ya. Kalau dulu tuh langsung banyak gitu kelihatan, jadi kita langsung klik-klik. Jadi kita dulu melihat bikin Excel kayaknya nggak usah, ini udah ada dibikinin nih sama Dikti gitu ya. Tapi sekarang akarnya lebih ini lagi cenderung besar-besar gitu tampakannya ya. Jadi tapi tadi mengenai publication fee itu juga memang benar banget gitu ya. Bisa jadi salah satu pertimbangan gitu ya, dan juga berapa edisi ya. Ya itu juga namanya juga shopping gitu ya, kita shopping jurnal kita itu penting banget gitu ya untuk kita lihat ya. Mungkin nanti kita juga bisa kolaborasi sama Maksi ya, Bu Desi ya, untuk bikin kayak gini ya. Tenang aja, insya Allah udah insya Allah di follow up gitu ya sama Bu Desi dan Pia ya. Karena di sini juga kita kan juga kerjasama dengan Maksi ya, jadi kita semua sama S2 punya kewajiban yang sama gitu ya. Tapi di sini Pia ada ya mungkin ya anugerahnya adalah kita menulis dengan empiris ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak ada orang maksimum sebetulnya ada ya. Jadi anugerahnya kita bisa menulisnya dengan empiris ya, sehingga banyak insya Allah gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ada yang teman-teman yang mau bertanya? Nanti saya ngomong dulu, nggak ada yang nanya. Silakan. Saya juga pengen nanya sebenarnya, tapi teman-teman dulu yang mau bertanya, silakan. Ini S2 apa S3 ya? Kebanyakan ini Bu Desi nih, saya nggak hafal nih. Kayaknya S2, kalau Mbak Indah tuh S3 ya, Mbak Indah ya? Mbak Indah tuh kayaknya S3 ya? Iya, Bu. Waktu itu kan Ya, ada di itu. Yang kayaknya juga, kalau Mbak Eno juga ya? S3 ya? ya S3 ya. Ya. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan saya tambahkan informasi dulu ya Bu Lia ya. Ya, silakan Bu Desi. Ya, terima kasih ya Pak Bayu. Jadi kita memang ada rencana meluncurkan PPIA Datapedia ya. Cuma ini masih awal banget ya. Jadi kita pikir apakah mungkin misalnya ada semacam Tokopedia data misalnya gitu ya. Jadi ada mungkin mahasiswa walaupun mungkin selama ini secara informal ya, misalnya butuh data apa, kemudian menghubungi mahasiswa yang mempunyai data tersebut, kemudian tinggal dilanjutkan misalnya ya. Tapi itu kan informal ya, siapa tahu kalau misalnya difasilitasi misalnya ya, ada yang punya seperti tadi data gender diversity sampai dengan 2010. Nah kan kita selama ini paling 3 atau 5 tahun misalnya S2 ya. Kadang kalau diminta 5 tahun nawar jadi 3 tahun misalnya seperti itu ya, karena ketakutan mencari data. Nah, apakah bisa misalnya kita bisa panjangkan longitudinal misalnya ya. Jadi 5 tahunnya itu sudah dari penelitian terdahulu, cuma mesti dicek dulu apakah memang rumusnya itu bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, untuk yang awal karena ada kebutuhan tentang jurnal, ini kita mau bergerak dulu yang di database jurnal ya. Jadi kalau untuk yang data itu silakan mungkin untuk selanjutnya ya Bu Lia ya, karena kita perlu pikirkan dulu nanti untuk mekanisme pembayaran dan penentuan valuation harganya bagaimana gitu ya. Apakah kita bisa buka secara terbuka seperti di Tokopedia misalnya begitu ya, masing-masing menawarkan datanya apa, atau harus diverifikasi dulu ya, itu kita belum jelas ya. Jadi untuk sementara ini kita akan tadi ya seperti yang Pak Bayu itu bagus sekali ada tabel jurnal tadi ya, walaupun sebetulnya kalau dibuka ke Sinta, Garuda, Arjuna itu mungkin ada juga ya, tapi memang butuh effort ya. Kalau Maksi itu tidak dibatasi Sinta 3 ya, jadi bisa Sinta 1 sampai dengan 6, tapi untuk PPIA ini diminta minimal Sinta 3 ya. Oke, ya, jadi begitu ya Bu Dadia ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya boleh nanya aja ya.
supaya kita waktunya efektif Monggo ya. Bu. Baik, Mas Bayu tadi mungkin saya skip ya. Tadi untuk yang IJAR itu ada langsung dari SNA itu dapat ini kan ya, dapat Mas dapat email itu diminta untuk memperbaiki pada berdasarkan saran dari pembahas di SNA itu ya SNA. Terus tapi ada reviewer lagi nggak dari IJAR-nya? Ada Bu, jadi setelah kita masukkan revisi, kemudian Hmm. form revisi dari SNA juga kita upload di OJS-nya. Oh, Waktu itu ada 1 kali revisi sedikit gitu, terus akhirnya selesai. Cuma 1 kali revisi aja sih Bu, karena dari SNA kan sudah banyak dan kita sudah evaluasi duluan. oh gitu. Dari SNA sendiri reviewnya dari berapa reviewer ya? 4 Bu, 4. kita dapat 4 ya, dapat 4 Oh, masukan. banyak ya. Saya apa karena udah lama nggak ikut SNA, jadi sekarang 4. Oh, jadi reviewernya itu 4, tapi nanti ketika jadi direvisi, tapi nggak balik lagi ke reviewer SNA ya, langsung ke IJAR ya. Iya, Oke, iya betul Bu. iya. Terus di IJAR sendiri itu berapa reviewer lagi atau satu? Yang seperti tadi disebutkan 1 kali Kalau revisi pas. di IJAR itu saya nggak tahu ada berapa Bu, tapi kayaknya kan dia Mm-mm. formatnya jadi 1. Kalau di SNA juga sama, jadi 1, cuman ada reviewer 1, 2, 3, 4, jadi kita ada. Hmm. Sedangkan untuk yang di IJAR itu langsung 1 kolom itu di OJS, jadi mungkin tidak di OJS-nya tidak dipisah-pisah, saya kurang paham juga. Tapi intinya hanya ada 1 rekomendasi aja, terus habis itu kita submit ulang. Nggak berapa lama sih langsung ada keputusan decision-nya itu. Mm-mm. Oh, baik. Oke. Jadi di IJAR 1 ronde aja ya ininya ya. Iya, Karena ya mungkin udah cukup udah bisa jadi udah dianggap sudah mengakomodir yang di SNA kan ya. reviewernya Oke. sama Bu kebetulan Bu. Jadi saya dapat Oh, oh, infonya sama. reviewer Oh, di IJAR itu yang sama reviewer di SNA itu yang meminta IJAR untuk masukin ke situ karena kebetulan dia mereview paper yang sama. Jadi biar nggak usah 2 kali gitu. oh, oke. Kok bisa tahu Mas ini Eh, reviewernya yang Saya meminta? di chat sama ini dari sekretariatnya IJAR, katanya saya Ah, lupa bapak kita dari Erlangga, dia bilang gitu, dari Universitas Erlangga meminta ah. untuk ini aja langsung masukin aja ke sini, nanti di Hmm. notes OJS-nya ada keterangan Ah. sudah dipresentasikan di SNA Oh, 21. oke, oke. Iya, iya, iya. Berarti sudah di tag gitu ya sama Iya, IJAR ya. kayaknya sudah di tag sama IJAR. Baik, jadi kalau udah di tag sama IJAR, reviewnya mungkin ya cukup 1 kali atau ya mungkin 2 kali barangkali ya. Iya, Bu. Iya, iya. Baik, ada lagi teman-teman. Lama nggak Mas dari apa sejak eh, SNA sampai ada email dari IJAR tuh saya lupa tadi nggak merhatiin tuh berapa bulan itu. Kalau dari SNA ke IJAR 2 bulan, Bu. 2 bulan, oh Hanya cepat dua juga. bulan. Kemudian kemudian Mas dikasih waktu berapa lama sama IJAR? Waktunya 1 bulan, tapi saya cuma 1 minggu Bulan. revisi, terus minggu Mm-mm. depannya udah dapat. 2 minggu kemudian saya udah dapat decision letternya. Oh gitu, 2 minggu ya, cepet juga ya. Baik, jadi kasih 1 bulan, kemudian Mas revisi 1 minggu, kemudian dapat kabar 2 minggu. Iya, Oh, oke, oke. Ini kebayang ya jadinya diijar ya, ya. Tapi ini mungkin ya tadi tahapnya dari SNA dulu nih. SNA tuh sekitar bulan apa ya? saya Biasanya lupa. Bu Desi ingat juga nggak? Mungkin nanti bisa ya di inilah dipantengin kalau ada yang ini. Ya, sekitar Juli Agustus mungkin ya, yang kemarin Hmm, itu. iya, iya, ya. Bu Desi kemarin ke SNA ya, Bu Desi ya? Yang kemarin enggak, yang masih COVID ya. Yang tahun ini. Iya, Oh September, ya Agustus September seingat saya yang tahun ini ya. iya, iya. Oke, oke. Itu udah ntar masih lama ya. Oke, ya. Ya deh, tapi IJAR berarti berharga tuh ininya informasinya. Ya. IJAR kan bahasa Inggris ya, berarti ya terus harus Iya, bisa Bu. bahasa Inggris. Oh Hmm. ya, waktu itu bertepatan juga sama kita akreditasi ASCSB Bu ya. Berarti awal September Oh ya. iya, awal September. Hmm. Ya, IJAR 1 juta ya. Dia sedanglah pertengahan ya.
yang ada yang mahal yang 2 juta ya misalnya ya. Itu ada yang 2 juta Termahal lebih. berapa termahal? 2,5 Bu. 2,5 ya. Baik teman-teman, gimana kalau ada pertanyaan mumpung kalau nggak ada kita beralih ke Mbak Wido. Mbak Widonya sudah hadir atau belum ya? Udah. Sudah Bu, selamat siang Bu Dahlia, Bu Desi. Iya Mbak Wido. Ya, Mas Bayu, apa namanya tadi pas nerima dari Ijar ya itu tadi permintaannya susah nggak ya? Misalnya dia masih minta yang banyak nggak? Enggak Bu, hanya di abstraknya harus dibedakan dari SMA supaya menghindari plagiarisme. Kemudian Turnitinnya tetap sama sih di bawah 20%. Cuma itu permintaannya. Ya, Mas Bayu sendiri udah publikasi berapa paper dari PIA ini, Mas Bayu? Untuk kuliah ini berapa ya Mbak Wido ya? Kita dari awal kuliah dulu juga dari SRAM. Hampir setiap mata kuliah kalau Pak Bayu selalu publish Bu Dahlia. Oh gitu, iya. Sayang Bu kalau udah capek-capek Iya. bikin. Iya betul. Baik deh kalau gitu. Ini beneran nggak ada nih, gitu sih. Nggak ada yang mau nanya. Ya, mungkin lanjut dulu saja ke Bu Wido ya. Oh ya deh, lanjut dulu aja. Ntar kalau ada nanya lagi balik ke Mbak Bayu masih standby ya? Ya, standby aja ya. Iya. Baik, kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Bayu tadi atas sharingnya untuk semuanya ya. Nanti kita lanjut lagi kalau ada yang mau nanya, kita balik lagi ya. Baik, Mbak Wido. Ya, Mbak Wido ya. Mbak Wido ini seangkatan nama Mas Bayu ya? Saya di bawahnya Pak Bayu, Oh, di bawahnya Mas Bayu. 1 semester. Oh ya. Baik, Mbak Wido, kami persilakan untuk langsung aja share tentang proses publikasi ya dan penelitiannya. Ya. Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit terlambat karena moderator diskusi panel di kampus. Ini saya terkait dengan proses penelitian dan publikasi yang sudah saya lakukan atas artikel yang berjudul The Presence and Capabilities of Women on Board and Corporate Financial Performance, a Study on Female versus Male-Dominated Industry. Jadi mirip dengan Pak Bayu, saya juga belajar sangat banyak dari Pak Bayu. Ini adalah tugas dari mata kuliah untuk penelitian ini adalah dari SDTK, Seminar Doktoral Tata Kelola dan Keberlanjutan, yang juga diampu oleh Prof. Tata dan juga Prof. Silvi. Jadi ini dari tugas mata kuliah, ini saya ambil sebenarnya awalnya dari ketertarikan terkait dengan gender diversity. Ini sama dengan Pak Bayu tadi ya, topiknya mirip-mirip. Gender diversity terutama terkait dengan woman empowerment gitu ya. Nah, di sini saya ingat sekali ketika saya mempresentasikan proposal penelitian gitu ke Prof. Tata dan 2 teman saya yang lain. Jadi waktu itu mata kuliah SDTK ini peminatnya hanya 3, jadi kita sekelas berempat dengan dosennya, agak sepi memang, tapi ya jadinya memang merasa harus serius karena benar-benar di monitor oleh Prof. Tata dan juga Prof. Silvi. Nah, di sini ketika saya waktu itu membahas proposal terkait dengan awalnya saya gender diversity secara umum gitu, kemudian ada usulan dari teman dan juga dari Prof. Tata waktu itu, kenapa enggak memasukkan adanya aspek kapabilitas dari si perempuan itu gitu. Maksudnya biasanya di sini perempuan itu hanya dibahas sekedar berjenis kelamin perempuan, hanya sekedar gender diversity atau woman proportion gitu. Tapi yang membahas apa sih kapasitas atau kapabilitas yang dimiliki dari si perempuan itu untuk duduk di posisi tertentu gitu.
Jadi saya menambahkan memang ada aspek kapabilitas dari Dewan Perempuan. Kemudian ketika presentasi hasil dengan Prof. Silvi itu malah tiba-tiba diberi saran, coba kenapa nggak dikelompokkan aja gitu. Karena kan sebenarnya peran wanita di industri itu berbeda-beda tergantung dari kelompok industrinya. Tadi Pak Bayu juga sempat menyinggung dengan variabel kontrol yang industri tadi. Jadi kenapa nggak dipisahkan gitu kategori industrinya female atau male dominated gitu. Terus saya jadi coba cari referensi terkait dengan hal tersebut. Mungkin saya mulai saja. Jadi dari gap itu tadi saya menggunakan 2 kerangka teori, yaitu teori keagenan dan teori modal manusia atau human capital theory. Nah, di sini teori keagenan itu lebih membahas bahwa sebenarnya keragaman gender ini mengindikasikan struktur tata kelola yang efektif. Jadi mengurangi adanya asimetri informasi, potensi biaya keagenan, dan memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik stakeholders. Karena yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bayu, perempuan itu kan cenderungnya agak konservatif, risk averse, seperti itu. Jadi lebih menghindari resiko daripada laki-laki. Kemudian untuk yang teori modal manusia atau human capital ini menunjukkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia itu akan bermanfaat bagi perusahaan jika dia memiliki modal-modal tertentu. Nah, misalnya adalah latar belakang pendidikan yang menjadi modal yang relevan. Atau contoh lain yang saya gunakan di sini adalah pengalamannya. Seperti itu. Nah, ini Prof. Tata yang meminta menambahkan. Jadi apa sih keragaman gender sama kinerja perusahaan itu hubungan cost and benefit-nya seperti apa. Jadi diminta untuk menambahkan analisis seperti ini. Jadi Dewan Perempuan itu memberikan perspektif dan cara pandang baru, memunculkan lebih banyak alternatif solusi dan pemecahan masalah. Kemudian perempuan juga tadi dianggap konservatif dan risk averse sehingga dapat membatasi pengambilan resiko yang berlebihan dalam keputusan strategis. Kemudian Dewan Perempuan juga meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar dan lebih memperhatikan masalah etika. Itu benefitnya dengan adanya keragaman gender. Sedangkan cost-nya Dewan Perempuan itu meningkatkan kemungkinan ketidaksepakatan. Maksudnya kadang kalau di satu circle itu ada perempuannya, mungkin kan lebih speak up gitu ya, lebih banyak kemungkinan konflik-konflik yang muncul sehingga ada kemungkinan memperlama proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, keragaman gender ini bisa jadi dianggap hanya sebagai suatu simbol atau sebagai tokenisme. Makanya tadi saya memasukkan adanya aspek kapabilitas. Jadi kalau memang dia perempuan itu memiliki kapabilitas tertentu, ya harusnya dia tidak hanya menjadi simbol, tapi memang dia bisa bermanfaat atau bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Hipotesis saya ada 1A, ada 3, yaitu yang 1A, keberadaan Dewan Perempuan itu memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan pada male dominated industry. Sebenarnya dasarnya karena perempuan ini biasanya memang di perusahaan yang male dominated itu perempuannya sangat minim. Jadi suaranya mungkin kurang dianggap kurang didengar di industri yang male dominated. Jadi pengaruhnya malah lebih ke arah negatif. Sebaliknya, keberadaan Dewan Perempuan itu memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan pada female dominated industry. Ini untuk yang H1B. Kemudian H2-nya terdapat hubungan positif antara kapabilitas Dewan Perempuan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, untuk sampel penelitian saya sendiri ini seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019 saja. Jadi tidak seperti Pak Bayu, ini memang benar-benar dibuat ketika kuliah saja karena memang saya juga baru mulai lagi penelitian setelah sebelumnya saya bekerja di luar akademik gitu ya. Saya baru mulai lagi penelitian ini saya coba buat waktu kuliah. Seluruh perusahaan non keuangan itu sekitar 600-an. Kemudian
ada 500-an sekian, kemudian saya kurangkan dengan yang tidak ditemukan annual report-nya, dan ini keseluruhan data yang saya ambil itu hampir 90% itu manual, terutama terkait dengan tadi mungkin Pak Bayu punya data dari S&P, kemudian menambahkan ya kombinasi. Kalau saya lebih manual, jadi benar-benar buka laporan annual report satu-satu, kemudian dilihat dewan direksi dan dewan komisarisnya, gendernya apa kan biasanya ada dari fotonya, kemudian latar belakang pendidikan, itu juga biasanya tertulis di situ. Jadi benar-benar manual buka laporan keuangan, laporan tahunan satu-satu. Jadi alangkah enaknya kalau tadi usulan Pak Bayu ada data yang integratif gitu ya. Jadi yang kita bisa akses sehingga nggak apa-apa manual gitu. Nah ini kemudian klasifikasi male female dominated ini yang sebenarnya masih agak kemarin sedikit berdebat juga dengan Prof. Silvi karena saya mengambilnya dari International Labour Organization di mana di situ menyampaikan bahwa yang intinya male dominated itu hampir seluruh industri itu male dominated. Jadi yang non jasa itu male dominated, sedangkan yang female dominated itu hanya sektor yang jasa gitu. Jadi ini terlihat di tabel saya ini ada agriculture, mining, basic industry and chemical, miscellaneous dan juga consumer good industry. Ini semua non jasa dianggapnya sehingga ini adalah yang male dominated, poin 1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 8 ini adalah yang female dominated. Sebenarnya kemarin sempat ditantang juga oleh Prof. Silvi, kenapa tidak coba untuk melihat actual, maksudnya karyawannya sebenarnya banyak perempuan atau banyak laki-laki, tapi itu saya coba cari memang tidak semua perusahaan menyajikan jumlah karyawannya dan juga agak takes time kalau mau memproses ulang seperti itu, jadi akhirnya tetap diklasifikasi dari ILO ini. Kemudian ini persamaannya kinerja saya menggunakan ROA dan juga Tobin-Skew. Untuk yang keberadaan Dewan Perempuan ini saya menggunakan beberapa proxy, ada yang binary, kemudian ada percentage, menggunakan Blau Index juga. Terus untuk yang kapasitas dewan ini adalah ada beberapa, jadi educational quality dari si Dewan Perempuan, apakah kualifikasinya S2 atau S3, dibagi dengan total Dewan Perempuannya, kemudian edukasinya, kualifikasi pendidikannya apakah ekonomi atau bisnis atau tidak, kemudian ekspertisnya Dewan Perempuan dengan pengalaman kerja sebelumnya di sektor yang sama, kemudian ini duality atau Dewan Perempuan yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain dibagi dengan total dewan. Kemudian ini untuk variabel kontrolnya, board size, firm size, dan juga leverage. Ini sekilas untuk statistik deskriptifnya. Kemudian ini hasilnya untuk variabel dependent yang ROA. Jadi di sini ternyata untuk ini saya membagi 3 kolom ya, ada all sample, kemudian yang female dan juga male dominated. Nah untuk yang all sample ini terlihat malah keberadaan Dewan Perempuan dengan menggunakan Blau Index, berarti ini diversity itu malah pengaruhnya negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan ROA. Tapi di sini bisa dilihat untuk yang perempuan dengan pendidikan, ekonomi atau bisnis itu hasilnya positif di all sampelnya. Kemudian untuk yang female dominated ini tidak ada yang signifikan, namun yang male dominated di sini board dengan pendidikan ekonomi atau bisnis dan juga board yang memiliki expertise itu hasilnya adalah positif. Jadi di sini woman itu dianggap mungkin bisa berperan secara signifikan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dalam hal ini adalah ROA, itu jika memiliki pendidikan ekonomi atau bisnis dan juga memiliki expertise di bidang yang sama di pekerjaan sebelumnya. Kemudian untuk yang Tobin-Skew
untuk hasil yang Tobin skew ini variabel keberadaan dewan ini hasilnya positif di all sampel, di female dominated tidak signifikan, tapi di male dominated ini baik percentage maupun dengan Blau index ini hasilnya positif. Cuma di sini salah satu temuan yang menarik adalah di male dominated industry itu woman atau perempuan dengan pendidikan ekonomi atau bisnis ini malah berpengaruhnya tidak signifikan tapi negatif seperti itu. Nah, ini yang agak menarik. Kemudian Prof. Silvi juga meminta coba dirasionalisasi gimana itu kok bisa hasilnya malah negatif gitu ya. Ya saya sih kemudian menuliskan argumentasinya ya bahwa mungkin di mata karena ini kan Tobin skew dari kinerja pasar gitu. Jadi mungkin dapat diartikan bahwa sebenarnya Dewan Perempuan dengan pendidikan ekonomi atau bisnis itu dianggap berpengaruh negatif oleh pasar gitu dari sudut pandang pasar. Nah, mungkin langsung saya lanjutkan untuk proses publikasinya. Berbeda dengan Pak Bayu yang pengalaman yang sudah cukup banyak di proses publikasi, saya sejujurnya ini baru awal-awal untuk melakukan publikasi. Kemudian ini juga publikasinya itu adalah dari internal, kampus internal. Jadi kampus asal saya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian di bulan Februari itu ada memang pengumuman call for papers gitu ya dari Reaksi Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Ini jurnal dari akuntansi FEB UMS. Itu ada informasi, kemudian memang pihak internal tuh di-encourage untuk mendaftar dan memang mohon maaf ini mungkin di UMS case-nya ada kuota khusus untuk mahasiswa ataupun dosen dari UMS gitu untuk masuk ke dalam jurnal ini. Jadi ketika ada informasi seperti itu ya sudah saya coba gitu submit. Saya submit di 3 Maret karena deadline-nya di 4 Maret saya coba submit sesuai dengan format yang diusulkan. Kemudian saya mendapat feedback itu di 5 April, itu ada review, tapi reviewnya itu sangat sedikit dan menurut saya minor sekali, hanya penulisan, jadi di komen di Word-nya seperti itu, dan sepertinya cuma mungkin hanya 1 reviewer mungkin ya, jadi sangat sedikit. Kemudian di-accept tanggal 15 Mei dan juga publish-nya langsung di 16 Mei sudah langsung publish. Jadi memang prosesnya mungkin ini saya sedikit menggunakan ada term jalur dalam gitu ya Bu Dahlia, karena ini memang kesempatan dari yang diberikan dari kampus, jadi saya coba ambil, alhamdulillahnya juga lolos dan termasuknya cepat gitu. Ini mungkin sekilas ada submit juga, kemudian ada editornya, kemudian peer review, round 1, kemudian langsung ada decision untuk accept. Tuh. Mungkin sedikit saya menginformasikan, kemarin saya juga coba menanyakan ke teman-teman, jadi ada mahasiswa S3 juga seangkatan dengan Pak Bayu, itu ada Mbak Elvina. Mbak Elvina itu juga publish di Reaksi, cuma beliau menyampaikan memang agak lama prosesnya karena memang kalau Reaksi ini publishnya setahun biasanya 3 kali, tapi saya kurang tahu kenapa tahun ini hanya 2 kali. Jadi saya kemarin masuk ke yang isu yang volume yang pertama, isu yang pertama untuk tahun ini. Jadi Mbak Elvina juga publish, kemudian prosesnya katanya cukup lama, tapi reviewnya nggak ribet kata Mbak Elvina. Jadi dibandingkan dengan jurnal lain yang reviewnya bolak-balik itu agak ribet. Nah, untuk yang Reaksi ini memang reviewnya sangat bisa dibilang cukup mudah dibandingkan yang lain gitu. Bahkan saya merasa pun ketika sudah
publish, saya coba baca lagi artikelnya, ini kayaknya masih ada yang salah gitu, tapi ya sudah, karena sudah publish juga. Jadi menurut saya mungkin reaksi ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif gitu ya untuk teman-teman kalau mau masukin tugas ataupun apa ya, tesis gitu untuk Sinta 2 juga, dan reviewnya tidak terlalu sulit, cuma memang harus menunggu kapan waktu apa namanya, kapan akan ada call for paper dan juga publikasinya, karena agak nggak menentu. Dan ini dari call for paper-nya ini disampaikan issue-nya adalah 11 April, tapi pada akhirnya accepted dan publish-nya itu malah di bulan Mei, jadi sempat agak mundur. Tapi overall memang untuk reaksi sendiri reviewnya lebih mudah dari yang lain. Kurang lebih itu dari saya, Bu Dahlia, Bu Desi, mungkin bisa dibuka untuk sharing-sharing. Saya juga masih belajar untuk proses publikasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wido atas sharingnya. Langsung aja ya kita minta teman-teman. Ini menarik nih Mbak, nama jurnalnya berarti Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia ya. Saya tadi kirain JRAK ya, bukan, ternyata apa singkatannya apa tadi? Reaksi ya. Iya. Oh, reaksi. Oke. Iya, iya, iya. Soalnya kalau UMM punya juga ya jurnal, Iya. itu kan ada J-nya ya, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, JRAK biasa di ini ya, Iya. disingkat. Saya pikir tadinya JRAK. Iya, ternyata bukan ya. Reaksi. Oke. Jadi reaksi ini juga Sinta 2 juga ya Mbak Wido ya? Iya, Sinta 2 sejak 2018. Iya. Tadi mengenai fee-nya udah disebutkan belum ya, bayar ini nggak ya, publication fee-nya ya, Mbak Wido? Untuk setahu saya kalau untuk internal memang ada harga khusus, Bu. Jadi saya Oh, waktu iya, itu iya, iya. membayarnya 1 juta. Cuma setahu saya kalau eksternal itu hampir 2 juta, Bu, kayaknya. Tapi saya tadi coba, karena tadi Pak Bayung bahas publication fee, kemudian saya coba tanya ke teman-teman yang pengelola reaksi, tapi belum dibalas. Tapi setahu saya sekitar 2 juta. Oh ya, oke teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikepoin? Tadi di apa Mbak Wido bilang dari pengalaman Mbak Elvina ya, Mbak Elvina hari ini tidak hadir ya. Itu cukup ini ya, apa namanya, berapa, kalau Mbak Wido sendiri sekali aja ya reviewnya ya, ininya ya. Iya, Bu. Tadi saya lihat editornya Rangga Handika tuh, temennya kita tuh hari ini, Pak Rangga ya. Tapi itu nggak tahu editor atau reviewernya itu tadi. Tulisannya Tulisannya editor ya. Editor, iya. Atau mungkin Iya, sama iya. nama mungkin Bu Lia. Sama namanya mungkin ya. Oh iya, bukan Rangga kita ya. Namanya pasaran berarti ya. Iya. Tapi coba saya jadi ntar saya penasaran, terus saya cek juga deh. Iya, iya. Mungkin sedikit tambahan, Bu. Ini kemarin saya juga coba tanya ke Mbak Elvina gitu, proses di reaksi sendiri itu 6 bulan kalau untuk yang dari eksternal ya, dari Mbak Elvina ini. Jadi sebelumnya katanya Mbak Elvina ini memang coba publish seperti Pak Bayu tadi di tempat lain gitu, tapi dibalas reviewnya sekian banyak dan cukup major gitu. Jadi effortnya cukup banyak untuk apa namanya, mengulang, merevisi lagi, jadinya terus coba pindah ke reaksi ini. Dan itu ini disampaikan bahwa memang proses reviewnya tidak ribet, terutama juga reviewnya hanya terkait dengan turnitinnya berapa gitu. Jadi turnitinnya diminta dikurangi, seingat saya 20% kalau nggak salah juga. Terus kemudian waktu tunggu dari submit sampai dinyatakan diterima itu membutuhkan waktu 6 bulan. Gitu. Jadi katanya termasuk yang cukup nggak ribet dan cukup cepat kalau untuk level Sinta 2. Gitu. Waktu dari submit sampai dengan accept 6 bulan gitu ya. 6 bulan. Mbak Apa tadi Elvina ya. reaksi ya, reaksi ya. Reaksi. Oh, itu Mbak Mutia mau silakan Mbak Mutia.
Masih di mute, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Dahlia, terima kasih Mbak Wido, sharingnya benar-benar ini banget ya, inspiring banget. Saya masih nanya terkait dengan database, maklum nih setelah UTS kan berarti kan research proposal udah harus eksekusi. Nah tadi saya tertarik tuh dengan Teach Me tadi ya, database yang Teach Me. Itu Teach Me yang pasar modal ya berarti ya? Iya. Oh, tapi saya masuk ke sini kayaknya nggak gratis ya, berbayar ya. Iya, Mbak berbayar. Wido yang milih yang mana? Dan tolong ceritain pengalaman Oh, yang oke. akses. Mungkin Apakah untuk cukup yang membantu gitu? Iya, mungkin untuk yang Tikmin nanti saya coba tanyakan dulu karena ini database dari suami saya. Jadi kebetulan suami saya juga sedang menempuh S3 dan kemarin mendapatkan data yang dari Tikmin itu memang berbayar. Tapi saya juga tidak tanya prosesnya gimana untuk mendapatkan data itu. Mungkin nanti saya coba tanyakan dan saya akan infokan ke Bu Mutia ya. Ya, terima kasih Mbak Wido. Tapi cukup membantu ya kalau kita mengakses data di Teach Me ini ya. Iya, datanya lumayan lengkap, Bu. Kalau yang kemarin di-download suami saya lumayan lengkap ya, variabel-variabel terutama rasio-rasio itu lengkap dan juga saya coba beberapa kali cek datanya cukup akurat juga dengan laporan keuangannya. Cuma memang kemarin suami saya download dari 2010 atau 2011, tapi yang memang kalau dulu rasio-rasionya tidak sebanyak yang sekarang. Jadi baru 2017-18 tuh rasionya lumayan banyak. Tapi yang sebelum-sebelumnya nggak terlalu banyak. Tapi nanti untuk prosesnya saya coba tanyakan dulu. Iya. Kalau saya lihat tadi kan kalau kita akses Icon kan Tobin-Skew itu kan tidak langsung ya. Jadi kita harus membagi. Tapi kalau yang Tobin-Skew di sini misalnya saya ambil aja kita ke Tobin-Skew lah, langsung dapet ya atau sama kayak Icon seperti itu. Seingat saya udah ada datanya. Jadi rasio-rasio itu cukup lengkap di Tikmi. Ya. Baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Iya, zaman saya belum ada tuh. Ya. Apa tadi namanya Tikmi? Itu bayar berapa tuh Mbak Wido? Ya, itu dia Bu. Saya tidak mau bertanya. ditanyain. Belum bertanya. Mungkin nanti saya infokan lebih lanjut kalau saya sudah tanyakan. Karena memang datanya memang saya tinggal minta gitu. Pokoknya ada data ini ya udah saya minta gitu. Oh, khusus data Indonesia ya? Iya, khusus data Indonesia. Lengkap kok kalau Tikmi. Mungkin boleh Bu UI berlanggan Tikmi Bu. Oke, Mas Wahyu nih udah raise hand nih. Mas Wahyu silakan. Saya Ya, menambahkan mengenai Teach Me. Kebetulan saya pengalaman juga Mbak Wido mengenai Teach Me ini memang kalau tadi aksesnya ya Mbak Mutia itu tuh kalau dulu data-database kayak untuk perusahaan itu adanya di IDX yang join itu, cuman setelah ada itu tuh kayak semacam sempalan dari IDX Teach Me ini. Jadi kalau kayak dulu kalau kita ngambil data di BEI itu mereka ada library-nya. Nah, sekarang mereka library-nya ini diganti dengan Teach Me. Nah, untuk masuk ke Teach Me ini ya betul membayar. Nah, membayarnya itu ada yang boleh berlangganan, ada yang sekali ambil gitu. Memang di IDX itu data yang ada hanya 3 tahun terakhir. Nah, di atas 3 tahun itu harus dari Teach Me. Nah, untuk pembayarannya ada yang 500.000 sebulan, ada yang 1 juta, tergantung banyaknya data yang ingin kita kolek. Misalnya ada 100 perusahaan lebih, nah itu berarti harus bayarnya lumayan, ada yang 1 juta. Nah, kebetulan saya dulu kan dapat hibah, jadi perlu data dari Teach Me ini juga, sama seperti Mbak Wido, saya juga ngambil dari Teach Me. Mungkin itu caranya, dan biasanya kita diminta bikin akun Mbak Mutia di Teach Me ini. Nah, di akun ini nanti kita kalau misalnya tinggal pilih, masukin ke chat kita, mau data yang berapa ratus gitu. Nah, pembayarannya biasanya pakai VA, lewat BCA, lewat ini, macam-macam dia nanti akan kasih. Mungkin itu karena tadi terkait dengan Teach Me, mohon maaf ini saya berbagi sharing pengalaman download data dari Teach Me. Demikian.
Iya, makasih Bu Enok sharingnya sangat bermanfaat. Ya, Iya, mungkin kalau ada Mas. sharing juga silakan. Iya. Ini mungkin Mas Bayu juga mau sharing barangkali. Silakan Mas Bayu. Silakan. Iya Bu, sama Bu, saya tadi tertarik dengan apa yang ditanyakan Mbak Mutia tadi ya, terkait misalkan di datanya TISMI ada atau Binsku misalnya gitu kan. Saya juga mengamati dari Icon, kemudian saya pakai SNP, kemudian di TISMI juga sebenarnya rasio itu ada. Misalnya kita ambil contoh sederhana ROA gitu, sudah ada angkanya 0, berapa gitu. Tapi waktu itu saya diingatkan kembali sama saya lupa Prof. Tata atau Prof. Silvi gitu. Lebih baik kita pakai angka aslinya. Jadi misalkan ROA berarti return, kemudian kita ambil asetnya berapa. Karena biasanya formulanya agak sedikit berbeda dari masing-masing database itu. Beda-beda tipis gitu. Tapi kalau mau paling ideal itu kita ambil angkanya aja. Kita butuhnya apa? Misalkan kalau tahu Binsu kan memang ada rumusnya agak panjang. Jadi kita ambil per akun aja, per itemnya. Kemudian kita hitung ulang. Kayaknya itu akan lebih valid gitu kalau kata Prof. Silvi kalau nggak salah gitu. Jadi betul memang ada, tapi ya mungkin kan kita nggak semua didapat momen yang sama pada saat dijelaskan oleh Prof. Tala atau Prof. Silvi. Paling nggak kita bisa berbagi ya shortcut yang seperti itu ada, tapi paling nggak mungkin untuk anak S1 boleh lah, tapi kalau untuk penelitian kita di S3 itu kita lebih baik sih validasi yang dari sumber aslinya lebih enak gitu. Apalagi ada yang pakai satuan mata uangnya dalam dolar gitu kan, kita harus rupiahkan dulu supaya pembandingnya lebih setara dibanding angka-angka yang ada di situ. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau Mas Bayu udah pernah ngecek gitu ya, untuk apa rasio apa itu beda gitu ya Mas Bayu ya. Saya pernah, saya dari awal kan memang ya, iseng-iseng suka cek-cek gitu Bu. Dari misalkan dari Yahoo Finance hasilnya sekian, kalau dari sekian kok agak sedikit beda. Jadi saya pernah konsultasikan langsung dengan Prof. Tata waktu itu. Jadi malah dikembalikan, kalau menurut kamu lebih bagus yang mana? Kalau menurut saya lebih bagus yang kita ambil angka aslinya Prof gitu, dibandingkan kita ambil yang sederhana. Tapi kalau karena waktu mepet boleh, tapi kalau kita mau lihat yang asli ya lebih baik pakai aslinya aja katanya gitu. Iya, iya. Oke, makasih sharing-sharingnya. Ini jadinya kan, jadi kita kadang kalau udah sharing ini jadi pengetahuan kita tambah banyak. Ya, silakan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau yang tadi campur ada yang manual, ada yang dari database, itu juga mesti hati-hati ya. Berarti kita mesti mengikuti rumus dari database tersebut ya, biar sama gitu ya Pak Bayu ya. Betul, Bu. Jadi lebih baik pakai manual rumusnya aja kalau mau menyamakan semuanya. Ya. Sudah tidak ada mungkin Bu Dahlia, gimana? Iya. Oke. Mbak Wido, tadi dari mata kuliah ini ya, apa pilihan ya? Pilihan. SDTK itu pilihan ya? Pilihan. Pilihan ya. Iya, iya. Baik, baik. Eh, ya, mungkin saya nanya dikit boleh nggak? Tadi agak tertarik dengan penelitian Mbak Wido nih untuk tadi kapabilitas ya ininya ya. Ini Iya. memang cukup baru lah ya. Biasanya kan kita gender atau keberagaman gitu ya. Tadi dipisah male female itu apa ya bedanya ya Mbak? Ini saya malah nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau male female itu kategori industrinya Bu. Jadi Prof. Silvi waktu itu menyarankan memang peran wanita itu kan mungkin beda Oh, di sektor industri yang mana gitu. Kalau di sektor industri yang mungkin karyawannya atau dewannya juga banyak perempuannya, mungkin dia akan lebih berpengaruh daripada kalau yang isinya pria semua seperti itu. Jadi kategorinya dibedakan female dan non female. Cuma memang kemarin yang agak masih perdebatan tapi belum sempat untuk menyelesaikan adalah klasifikasinya itu saya masih dengan yang ILO, di mana pokoknya jasa itu semuanya female
non jasa tuh semuanya male gitu aja Bu. Padahal Oh, sebenarnya kalau mau diteliti lebih lanjut bisa melihat dari jumlah karyawan di dalam perusahaan tersebut. Tapi kan memang itu setahu saya di database juga nggak ada Bu. Jadi harus ngecekin satu-satu. Dan saya coba waktu itu mencari hampir 50-an, itu hanya sekitar 10-an yang ada Bu. Jumlah karyawannya berapa dan kemudian pembagian male female-nya gitu. Jadi setelah udah coba cari, duh kayaknya lama nih gak mungkin ketemu dan mungkin tidak selesai juga kalau di kuliah. Jadi ya udah saya skip dulu jadi pakai klasifikasi yang ILO dulu gitu Bu. ya. Baik, terima kasih Mbak Wido. Ya. Ya, gimana teman-teman? Ini nggak ada ya? Baiklah kalau demikian. Jadi kita tutup aja nih ya Bu Desi ya. Ya, mudah-mudahan ya ya terima kasih kami ucapkan ya sebesar-besarnya kepada para presenter hari ini Mas Bayu dan Mas Wido ya, dan juga teman-teman yang sudah bertanya ya, Mbak Muti ya, Mbak, kemudian juga Mbak Eno ya, dan yang lainnya. Jadi hari ini memang kita belajar bersama ya, untuk sama-sama kita akan semakin kita, kadang-kadang kita semangatnya itu karena kita mendapatkan pengetahuan atau info baru ya, jadi itu menambah semangat ya. Dan buat yang sharing mudah-mudahan semakin sukses juga publikasinya Mas Bayu dan Mas Wido. Jadi kemarin memang kami sudah berniat ya untuk memfollow up yang seperti yang Mas Bayu tadi sampaikan, itu memang benar ya, sangat bermanfaat. Dan juga kemarin kita juga melaunching yang survei itu ya, itu sebagai suplemen barangkali ya untuk untuk informasi mengenai dalam-dalamnya gitu ibaratnya jurnal tersebut gitu ya, misalnya berapa ronde, kemudian berapa lama gitu ya. Dan kita sih harapannya mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat, jadi nanti bisa diakses oleh semua mahasiswa PIA ya, data-data itu semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman S3 ini udah pada produktif ya, kalau beda banget sama zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu lebih seringnya conference, jadi jalan ke sini, jalan ke sana gitu ya. Kalau sekarang kan udah fokusnya publikasi. Jadi udah tadi Mas Bayu katakan Mbak Wido banyak ya. Nah itu boleh ya Mas Bayu isi ya itu yang survei itu ya, mungkin weekend ya, sharing-sharing gitu ya. Baik, Bu. Ya, jadi sebenarnya ini ya ya itu buat pembelajaran kita bersama gitu ya, dan kadang-kadang kita nggak tahu gimana ya, beda-beda gitu ya pengalaman gitu ya. Ya jadi kita bisa bertambah semangat kalau misalnya melihat nih seperti katanya Mbak Wido tadi ya, pengalaman dari Mbak Elvina juga, oh ternyata tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi kita jadi tambah semangat juga gitu. Ya, baik kalau gitu, saya rasa untuk hari ini kita sudah cukup ya. Insya Allah besok kita ada lagi bersama Ibu Desi, presenting dari pemenang jurnal internasional ya. Kita tentunya sangat berharap pengalaman atau kita proses belajar di PIA ini menjadi benar-benar journey yang mengasihkan gitu ya, kita untuk karena kapan lagi gitu ya kita bisa benar-benar fokus belajar gitu ya. Semua orang tahu kita sedang belajar, jadi jangan ganggu. Enggak juga ya kalau kata Mas Bayu ya, diganggu juga ya. Ya tapi paling enggak mudah-mudahan berkurang lah gangguannya. Ya deh. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu Terima besok, kasih. besok jam Ya. 2 ya. Betul Terima ya. kasih, Bu. Ya, Terima kasih kasih. Bu Dahlia, Bu Desi. Waalaikumsalam. Sama, makasih. Terima kasih. Pamit, ya. Terima kasih Bu.